Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, NIM 106 dari kelas 6C. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nur Komariah selaku dosen pengampu mata kuliah seminar IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini proposal saya yang berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa SMP pada materi getaran gelombang dan bunyi menggunakan CRI atau Certainty of Response Index, ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, di mana latar belakang tersebut terdapat 3 aspek. Pada aspek yang pertama yaitu adalah gambaran umum tentang pembelajaran, di mana menurut penelitian Dewi dan Ibrahim, belajar merupakan proses yang akan selalu dialami oleh manusia sejak lahir ke dunia dan berakhir di liang lahat. Proses pembelajar memiliki tahapan tertentu, mulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat, lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu ada lingkungan sekolah. Pada aspek yang kedua yaitu adalah masalah yang sering terjadi saat proses pembelajaran. Pada penelitian Dewi dan Ibrahim menyatakan bahwa pemahaman seseorang tentang suatu konsep disebut konsepsi, dan kesalahan dalam memahami konsep yang tidak sesuai dengan kesepakatan para ilmuwan itulah yang disebut dengan miskonsepsi. Sedangkan menurut penelitian Isham et al., berbagai miskonsepsi yang sering dilakukan oleh para siswa akan mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan dan dalam menyelesaikan soal-soal dan tentunya mengakibatkan hasil belajar para siswa menjadi kurang baik. Oleh karena itu, miskonsepsi yang sering dilakukan oleh para siswa tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena akan mempengaruhi pemahaman konsep-konsep pada materi yang telah dipelajari. Pada aspek yang terakhir yaitu adalah solusi, sehingga terdapat solusi yang ditawarkan dari adanya masalah miskonsepsi siswa pada kelas 8 pada materi getaran, gelombang, dan bunyi, yaitu dibuat sebuah penelitian yang berjudul Analisis Siswa SMP pada materi getaran, gelombang, dan bunyi menggunakan CRI atau Century of Response Index dan ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu adalah bagaimana pengaruh metode CRI terhadap pembelajaran siswa. Masalah yang kedua yaitu adalah bagaimana pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa terhadap miskonsepsi siswa pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Pada tahap selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada tujuan penelitian terdapat 3 tujuan, di mana tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model CRI terhadap miskonsepsi siswa. Tujuan yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa terhadap miskonsepsi siswa. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana respon siswa setelah diterapkan pendekatan CRI terhadap miskonsepsi siswa pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Selanjutnya pada manfaat penelitian, di sini terdapat 2 manfaat, di mana yang pertama adalah dapat mengukur tingkat keyakinan atau kepastian respon siswa dalam memberikan suatu jawaban, dan manfaat yang terakhir atau yang kedua yaitu adalah dapat mengukur tingkat pemahaman atau ketidakpahaman siswa terhadap materi IPA yang telah disajikan atau telah dipaparkan oleh guru. Selanjutnya itu adalah kajian teori, di mana yang pertama adalah miskonsepsi, di mana miskonsepsi adalah kesalahpahaman siswa dalam
menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain, antara konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran siswa, sehingga terbentuk konsep yang salah dan bertentangan dengan konsepsi para ahli. Di mana macam miskonsepsi ini ada berbagai macam, seperti halnya seseorang yang memiliki konsepsi sendiri sebelum menerima penjelasan dari seorang guru dalam bidang ilmu tertentu. Selanjutnya adalah kegagalan memahami hubungan antar konsep dan gagasan yang naif. Yang kedua adalah CRI, di mana CRI merupakan suatu metode yang menunjukkan ukuran tingkat keyakinan atau kepastian responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, memberikan suatu skala keyakinan atau kepastian. Metode CRI akan mengukur tingkat pemahaman atau ketidakpahaman siswa terhadap materi IPA yang disajikan dalam bentuk soal evaluasi pilihan ganda disertai alasan jawaban secara terbuka. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis, di mana berpikir kritis adalah konsep untuk merespons sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Respons tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Dan tujuan dari berpikir kritis yaitu peserta didik mampu meningkatkan daya tangkap hasil belajar melalui refleksi diri, mampu berkomunikasi baik dengan orang lain, mampu memiliki pemikiran yang terbuka, dan menjadikan peserta didik mampu menerapkan konsep yang telah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Identifikasi masalah yang pertama yaitu adalah menganalisis miskonsepsi siswa pada materi getaran gelombang dan bunyi. Yang kedua yaitu adalah siswa kurang mampu memahami materi getaran gelombang dan bunyi. Teori yang mendukung. 1. Teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diingat, di mana pada konsep ini siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Teori yang kedua yaitu adalah teori kognitif Jean Piaget, di mana belajar berdasarkan teori kognitif merupakan proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya yang tidak dapat diamati secara langsung. Teori pembelajaran kognitif menghasilkan teori pengolahan informasi yang menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penarikan kembali pengetahuan di dalam pikiran. Teori yang terakhir adalah teori pemrosesan informasi, di mana teori ini merupakan teori belajar yang menggambarkan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan pengetahuan dalam pikiran. Solusi yang ditawarkan dari penelitian ini yaitu analisis miskonsepsi siswa SMP pada materi getaran gelombang dan bunyi menggunakan CRI atau Century of Response Index ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian yang relevan 1. Sally.A, Nirva.D, Huberti 2018. Analisis miskonsepsi siswa SMP pada materi fisika. 2. Moni.M, Soewarno.S, Marwan AR 2016. Identifikasi miskonsepsi siswa pada materi getaran dan gelombang kelas 8 MTS Ruko. 3. Ari.S dan Joko.P 2019. Remediasi miskonsepsi siswa pada materi gelombang bunyi dengan pendekatan konstruktivisme metode 5E di SMAN 1 Turi. 4.
Irena T, Stefanus S, Saiful B. 2018 remediasi miskonsepsi siswa pada materi getaran menggunakan model STAN berbantuan Foursquare. Dari identifikasi masalah yang telah ada, teori yang mendukung, penelitian yang relevan, serta solusi yang telah dijelaskan, maka harapan dengan adanya analisis miskonsepsi siswa menggunakan CRI diharapkan dapat diketahui miskonsepsi siswa menggunakan observasi hasil analisis hasil tes, dan yang terakhir adalah wawancara. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu situasi, kondisi, objek kajian pada suatu waktu secara akurat. Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep miskonsepsi yang ditemukan pada siswa SMP pada konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah digunakan untuk mengolah data berupa kata-kata tertulis atau lisan. Selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah teknik sampling, di mana teknik sampling merupakan serangkaian teknik yang biasanya dipergunakan untuk pengambilan sampel dalam sebuah penelitian. Pada subjek penelitian di sini populasi yaitu adalah seluruh kelas 8 SMP Negeri 2 Soca. Sampel kelas yang digunakan adalah sampel kelas 8A. Alasan saya dalam pemilihan subjek penelitian adalah subjek yang terpilih sangat kooperatif dan subjek yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi, yang kedua analisis hasil tes, dan yang terakhir wawancara. Pada kegiatan observasi bertujuan agar peneliti mengetahui secara langsung keadaan yang dialami siswa selama penelitian berlangsung, dan hasil tes tertulis yang telah dikerjakan oleh siswa selanjutnya dianalisis dan kemudian dilakukan wawancara terhadap beberapa siswa yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan data yang valid sebelum melakukan sebuah wawancara. Maka dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya data tersebut ditarik sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan didasarkan atas sajian data dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan tentang miskonsepsi yang dilakukan oleh siswa dan penyebab terjadinya miskonsepsi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.